Jis, akhir pekan kemarin kan gue ngobrol tuh sama teman-teman gitu kan. Ada yang nanyain, Nu, gimana sih tips-tips cari karyawan, cari teman partner buat bisnis gitu. Kata gue teh, yaudah deh nanti gue bikinin videonya bareng si Ajis aja gitu. Siap. Gitu. Nah ini gimana nih? Ada nggak tips-tips ataupun cara cari partner bisnis ataupun karyawan gitu? Ada beberapa bahasan ya kalau misalkan ngebahas tentang cara mencari karyawan ini gitu. Oke. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu ke bisnis kita. Kita lagi butuhnya apa nih gitu. Oke. Lagi butuh orang yang seperti apa? Apakah kita butuh orang yang di lapangan, ataukah butuh orang yang admin, yang balas WA, ataukah butuh desainer, ataukah butuh orang yang packing gitu ya. Kita butuh orang yang seperti apa? Itu dilihat dulu dari bisnis kita. Kayak gitu. Nah, si kebutuhan kita juga dibedakan menjadi dua bagian. Apa? Yang pertama itu orang yang kerja operasional dan orang yang kerja manajerial. Operasional dan manajerial. Ya, itu ada dua hal yang beda tipe orang itu. Nah, kitanya butuh yang mana nih? Apakah yang operasional atau manajerial? Nah, biasanya UMKM itu lebih ke operasional karena kan baru merintis ya. Baru merintis bisnis, terus kerjaannya banyak nih. Kerjaannya banyak. Nah, kita tinggal pilih mau dialihkan itu operasional yang mana gitu. Oke. Operasional yang mana? Apakah tadi yang packing, apakah yang mungkin posting sosmed atau yang mana nih? Yang akan kita alihkan gitu. Oke, jadi pertamanya kita harus paham dulu nih bisnis kita itu sebetulnya butuh karyawannya itu di bidang apa dulu gitu ya? Ya betul. Oke. Kitanya keteteran gak nih gitu. Kalau kita udah bisnis dan ternyata keteteran, itu kan pasti banyak tuh yang keteteran tuh, ada mungkin di produksi, ada mungkin di pencatatan, ada mungkin di apa gitu kan? Ya, di mana nih kira-kira yang bakal yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan posisinya, atau yang gampang lah, yang gampang didelegasikan gitu ya. Oke. Yang gampang dipindahkan kerjanya ya ke karyawannya itu. Apa itu yang mana gitu. Gitu. Biasanya sih yang operasional ini memang yang tidak terlalu berpikir strategi ya. Nah, yang operasional ini biasanya yang lebih ke butuh tenaga aja gitu, butuh tenaga, butuh apa lagi ya, yang kerjanya itu tidak terlalu berpikir keras gitu. Ya, mungkin rata-rata lah ya. Orang yang baru memulai bisnis ataupun ya bisnisnya baru-baru aja jalan gitu ya. Dan kemudian setelah perjalanannya itu butuh karyawan ataupun teman kerja gitu. Itu kan nggak mungkin dong nyari orang yang kamu tolong bikinin konsep apa. Ya gitu, nggak bisa gitu. Pasti biasanya yang yang hal-hal aku keteteran di produksi apa misalkan ya. Ya, misalkan di ngegoreng misalkan. Nah, itu kan ngegoreng kan misalkan hal yang sebenarnya nggak perlu pinter gitu. Kita nggak perlu chef gitu yang membuat menunya. Kita tapi butuh orang yang menggorengnya gitu. Jadi kita tinggal ajarin aja nih cara menggorengnya kayak gini-gini. Nanti dia bakal bisa menggoreng sendiri gitu. Iya, itu hal yang operasional banget. Operasional banget. Itu gampangnya di situ. Jadi mulai dari yang operasional dulu dipindahkan tuh kerjanya. Oke, jadi kalau di awal-awal tipsnya nih ya, buat nyari karyawan adalah coba yang operasional dulu lah ya. Ya, operasional dulu nih. Untuk di awal-awal. Ya. Jangan tiba-tiba nge-hire manajer gitu. Iya. Oke. Dulu juga Kebun Desain waktu awal-awal ya, itu kita nyari desainer dulu. Desainer dulu ya. Operasional desain dulu ya. Iya, karena si desainnya ini kan udah mulai pada komplain gitu, Mas, kok saya belum dikerjain. Iya. Otomatis kita butuh tenaga untuk bisa mendesain lebih cepat di studio. Akhirnya kita menambah desainer gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus kita tahu dulu mau mana nih yang digantikan. Oke. Nah, setelah butuh operasional, baru kita bisa mencari karakter orang yang operasionalnya ini. Itu mudah-mudah gampang nggak sih atau? Mudah-mudah gampang gitu. Bukan kalau udah gampang berarti mudah. Apa gampang-gampang susah nggak tuh gitu ya? Misalkan contoh menggoreng nih. Berarti kita butuh orang yang siap kena uap-uap ini. Hawa dapur yang panas. Hawa dapur, uap terus. Itu kan nggak semua orang mau ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngerekrut orang yang mungkin menjaga penampilan, yang skincare-nya ini, yang memprioritaskan
perawatan kulit itu kan dia jadi susah tuh, nggak mau tuh di lokasi yang itu kayak gitu. Kan orang yang nganggur banyak nih, orang yang nganggur banyak nih. Cuman nggak semua orang mau kerja di posisi A, di posisi B. Itu karena memang kayak itu karakter. Iya benar. Nggak cocok aja gitu. Kayak tadi, misalkan menggoreng, aduh dia nggak suka hawa dapur gitu. Misalkan kita butuh orang buat nganter-nganter barang nih. Otomatis kan kena debu jalanan, macet-macetan, panas gitu kan. Polusi ya, gitu. Ini sih kayaknya hal yang sulit Jis nih. Mencari karakter yang sesuai. Karena ya tadi ketika ada satu job desk misalnya, satu pekerjaan di hal tertentu yang menggoreng itu kan. Yang sebenarnya yang butuh pekerjaan itu banyak. Iya, betul. Tapi orang tuh nggak mau panas misalnya gitu kan. Itu udah hal yang wajar sebenarnya. Kalau kan ada istilah nganggur nih misalkan. Kebanyakan pilih-pilih kerja sih gitu. Padahal mah apa aja ambil dulu gitu kan. Nah itu kan sebenarnya nggak gitu, nggak apa-apa. Milih-milih juga kerjaan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan tiap orang beda-beda ya, kemampuannya, karakternya gitu ya, cara dia tumbuh gimana itu kan beda-beda. Nah begitupun kita yang sebagai posisi yang membuka lowongan. Gitu. Nah si karakter ini kita kemudian ubah menjadi kriteria-kriteria yang patokan gitu. Berarti cara membuat patokan karakter karyawan ya? Karakternya dipatokan nih. Misalkan contoh menggoreng. Menggoreng yang kuat di dapur biasanya ibu-ibu nih. Berarti kan umurnya bisa ditulis tuh. Jangan umur yang terlalu remaja gitu. Misalkan umur 35 misalnya. 35 misalkan. Atau misalkan 28 terus di situ dilihat juga dari misalkan pendidikan, pendidikannya nih atau sekolahnya di mana nih, alamatnya di mana nih. Biasanya kan orang-orang, backgroundnya nih kok anak sekolahan elit nih gitu. Kemungkinan kan, kayaknya nggak mungkin nih kesini kan gitu. Iya. Oh gitu ya. Tadi misalkan umur, terus alumni mana gitu kan, pendidikannya, kan minimal SMA. Oke. Kita juga harus tahu juga nih ngebaca orang yang minimal SMA tuh apa sih kriterianya biasanya gimana sih gitu. Gitu. Gak mungkin kan kita ada di situ mencantumkan S2 gitu. Untuk menggoreng kan. Iya. Soalnya kan ini bukan chef ya, tapi bukan chef, tapi ini mah operasionalnya buruh gorengnya gitu. Buruh goreng, bisa bilang buruh goreng gitu. Lanjut ke teliti misalkan. Ketelitian, terus misalkan kebersihan, orangnya menjaga kebersihan Iya. Misalkan kan ada tuh yang rambut panjang tuh nggak boleh gitu ya. Iya, betul. Ya, karena khawatir misalkan rambutnya ada yang rontok, kena makanan atau kena minyak goreng gitu kan. Iya. Kebersihannya. Nah, itu kan udah ngumpul nih jadi kriterianya. Nah, barulah nanti kita buat kata-katanya yang pas, barulah di-share. Iya. Gitu, di-share ke umum lah. Siapa yang mau melamar nih, ayo gitu. Iya. Itu biasanya di kriteria lowongan tuh suka ada ya di pamflet lowongan kerja. Ya. Kriteria usia maksimal 35 misalnya. Ya, gitu. Lulusan maksimal SMA misalkan, minimal SMA misalkan. Kemudian penampilan bersih dan menarik misalkan. Terus siap bekerja di dalam tekanan biasanya kayak gitu ya, biasanya gitu. Tekanan atau misalkan bersedia dipindahkan kayak gitu. Nah kalau tadi kasusnya yang goreng-goreng misalkan bersedia bekerja di dapur, nah gitu ya. Jadi si cara menulisnya juga nggak ada patokan ya. Lowongan kerja itu nggak ada patokan, pakai bahasa formal, pakai bahasa apa, nggak perlu. Itu bebas-bebas aja. Kalau misalkan kita mau mencantumkan bersedia bekerja di dapur misalkan, ya nggak apa-apa ya, bebas. Nggak apa-apa. Ya. Emang kebutuhan itu justru itu lebih jelas buat orang yang melamarnya. Oh ternyata ini buat kerja di dapur gitu. Iya. Justru memang itu ya. Jadi ketika saya seneng masak nih, cocok nih sama ini kan. Ya. Ibu-ibu rumah tangga misalkan biar dapat penghasilan lah gitu ya. Karena anak sekolah pada jam-jam segitu gitu ya. Atau misalnya anaknya udah gede misalkan. Ya udah gitu ya. Iya. Melamar akhirnya kan, gitu. Nah terus setelah itu lihat juga kita gajinya nih, kemampuan kita dulu, gajinya berapa.
kemampuan kita ngegaji berapa ya. Misalkan kuat 2 juta atau misalkan ada yang kuat UMR. Iya. Ya biasanya sih kalau yang baru awal-awal misalkan setengah dari UMR kota misalkan ya. Ada yang misalkan UMR-nya Karawang 5 juta, ini 2 juta setengah misalkan. Ya, buat UMKM biasanya memang tidak UMR. Karena belum mampu lah untuk menggaji UMR. Nah, di situ bisa dicantumkan juga gajinya langsung di lowongan pekerjaannya. Atau bisa juga kita menambahkan kriterianya tuh. Jadi kan orang-orang yang pengen gaji tinggi biasanya apa nih? Kayak tadi lulusan perkuliahan misalkan. Jadi dipotong, jadi jangan kuliah SMA aja nih. Biasanya kan semakin bawah pendidikannya semakin kecil gajinya tuh. Iya. Ya, kayak gitu. Karena ada penghargaan ke jenjang pendidikan lah ya. Ya, betul. Pokoknya semua kebutuhan kita terus kemampuan kita gajinya berapa itu dituangkan ke dalam kriteria yang tadi ditulis tadi. Iya, bahkan ya tadi ya kalau misalkan teman-teman berani mencantumkan gaji, orang tuh kan semakin mengkerucut ya. Semakin mengkerucut. Wah, ternyata gajinya segini nih gitu. Jadi ada yang ya udah deh nggak apa-apa, udah tahu ya orang tuh ya. Nah, kalau misalkan itu nggak bakal komplain soal gaji nanti. Ya, kalau udah ditulis dan ada orang melamar, otomatis dia udah siap dong dengan gaji segitu. Gitu. Iya. Kayak gitu. Itu udah bagus lah kayak gitu. Udah menyaring banget ya. Udah menyaring. Meskipun misalkan yang lamar itu cuman ada 4 orang gitu ya. Berapa tuh 4 orang ini yang siap dengan pekerjaan seperti itu dengan gaji segitu gitu ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya belum cukup sampai di situ. Apa lagi nih? Ada lagi nih. Apa nih? Kita kan udah nulis kriterianya, nanti ada orang yang datang. Nah, disitulah kita untuk meng-cross check ulang. Oh, harus cross check ulang ya. Jadi gunanya interview itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk meng-cross check ulang. Ini bener gak nih orangnya sesuai dengan yang kita butuhin? Iya. Nah, kayak contoh kayak tadi, buat yang orang yang menggoreng. Datang kita butuh ibu-ibu, ternyata yang datang ibu-ibu bener. Ternyata ibu-ibunya yang datang malah ibu-ibu sosialita misalkan yang pakai tas gitu ya, ibu arisan gitu ya. Otomatis kan kita jadi ragu nih dari penampilannya aja, kita udah wah kok dia malah menor banget nih penampilannya kan gitu. Kadang kan ibu-ibu suka dandan dan ketika dandannya misalkan datang tuh berlebihan banget sih. Kalau kan posisi yang ditawarkan itu kan di dapur ya. Gitu ya. Dia datang dengan tampilan menor, terus gaya yang agak kecentil-centil misalnya kayak gitu. Atau misalkan kita butuh orang yang bersih di dapur nih, kan takutnya rambut jatuh ke makanan, atau misalkan dia sambil ngupil, sambil apa, bisa dilihat nih, oh pakaiannya bersih nggak, lusuh nggak, mukanya nih kusam atau gimana kan gitu. Bisa dilihat lah dari penampilannya. Terus dari teliti, biasanya sih kalau UMKM tidak ada tes-tesan ya, tapi untuk dalam dunia pekerjaan, nah tes juga adalah untuk menentukan tadi, meng-cross check ulang sebenarnya. Biasanya ada tes TPA tuh. Buat ngecek nih orang beneran teliti nggak sih gitu. Ini orang logikanya bagus gak sih gitu. Nah itu kan sebenarnya buat ngecek apakah dia bener orang yang kita butuhkan atau enggak. Iya. TPA gitu. itu tes potensi akademik ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu nalar lah ya. Nalar gitu. Jadi ketika orang ini dikasih instruksi A, dia mampu mengerti enggak gitu. Ya, memahami nggak instruksinya nih kayak gitu. Kayak gitu. Disuruh menggoreng, misalkan udah dilatih, terus dikasih instruksi, khawatirnya nggak ngerti gitu instruksinya gitu kan. Nah, dengan ada tes-tes singkat seperti itu, memudahkan kita ya. Memudahkan kita ketika nanti bekerja. Untuk mengetahui si karakternya ini beneran nggak, jujur atau enggak gitu, atau sesuai atau enggak. Contoh lainnya misalkan kita butuh orang yang mencatat keuangan, otomatis kita ngecek cara dia ngitung bisa nggak gini gitu. Bener. Itu contohnya ya, biar misalnya pakai tes segala sebenarnya buat apa sih kerja ini gitu. Kalau misalkan gitu. Kalau misalnya kita UMKM yang belum komputerisasi, misalkan tulisannya bagus atau enggak gitu kan. Betul. Misalkan mencatat nih di buku kan. Manual gitu ya di buku. Ini bagus nggak nih tulisannya gitu. Baca nggak kan gitu. Sampai nggak ini jumlahnya berapa nih, berapa juta nih gitu kan. Tuh yang sampai salah gitu kan. Ya kayak gitu. Apalagi dilemanya adalah kita mampu menggaji sedikit. Otomatis kan pendidikannya dikurangin. Dan itu akan mengurangi kepintaran sebenarnya.
Iya sih. Iya, itu kan guru kepintaran. Contoh misalkan kita butuh orang yang pandai menghitung gitu ya. Tapi kita nggak bisa menggaji UMR ini. Akhirnya pendidikannya jadinya SMP misalkan. SMP. Dan itu harus hati-hati juga gitu, harus di cross check juga karena nggak semua lulusan SMP bisa ngitung gitu. Iya. Ya begitu. Ya kan tadi kita butuhnya nih di apa? Di pencatatan keuangan. Iya. Itu ya. Tapi nggak bisa gaji gede. Gede nih di keuangan. Ya udah, levelingnya misalkan SMP. Pencatatan keuangan kan perlu ketelitian, kehati-hatian, kemudian menghitung gitu. Jangan sampai salah, perkalian, pembagian gitu kan. Dan misalkan kalau uang masuknya itu cepat gitu kan. Uang masuk keluar cepat gitu ya. Terus berputar gitu kan. Artinya pencatatannya banyak banget. Ya. Penghitungannya banyak banget. Jangan sampai misalkan yang SMP-nya itu, lulusan SMP-nya itu dia bukan pandainya di penghitungan gitu. Ya, mungkin dia pandainya menggambar ya, atau di olahraga dulu. Ya, bisa gitu jadi kan. Pandai olahraga, pandai biologi misalkan. Gitu ya. Nah, itu juga harus di cross check juga ya. Di cross check juga itu. Nah, itu biasanya kenapa kadang lowongan kerja butuh misalkan transkrip nilai. Nah, itu buat ngecek kayak gitu-gitu. Memang ya UMKM sulit-sulit gampang sih untuk mencari karyawan ini. Ya. Karena kadang pada faktanya kita mencari yang mau kerja juga susah nih. Bener sih. Apalagi generasi Z. Yang mungkin dia maunya healing gitu ya. Yang aku tuh kemarin baru ketemu muridnya si Widya yang udah lulus terus udah kerja di PT. Cerita, saya mah pengen resign lah daripada tertekan. Iya. Buat apa gaji besar? Ngomongnya gitu. Buat apa gaji besar tapi tertekan sana? Ya di satu sisi ya juga sih. Tapi di satu sisi Anda kan baru memulai karir gitu. Ada cuplikan TikTok ya, film yang viral nih. Itu saudaranya Ruben Onsu, siapa sih itu? Yang kuliah itu? Oh, ada onsu-onsunya juga. Iya, ada onsunya juga tuh, lupa tuh. Dia sempat bilang, nih generasi Gen Z tuh lebih memilih untuk nganggur daripada dapat tekanan kerja gitu. Iya. Orang yang seperti itu, ini siapa sih ini? Pencetusnya siapa gitu? Iya. Ada kemungkinannya ini mungkin Gen Z lebih kuat terhadap tekanan dari nganggur gitu. Bisa jadi, punya duit, bisa jadi. Terus tekanan sosial ketika orangnya nganggur misalkan. Atau... Ya. Jadi dia nggak mendengarkan tetangga lah. Iya. Dia nggak mendengarkan tetangga, terus nggak punya uang juga nggak peduli lah ya. Mungkin bisa makan yang murah juga nggak apa-apa mungkin ya. Gitu. Daripada di kantor ditekan, pressure gitu ya. Otaknya meledung. Lebih kuat tekanan tetangga, orang tetangga nggak ngasih makan saya kok gitu. Iya. Nggak masalah, tapi kalau di kantor di pabrik gitu kan, orang dia yang ngegaji kita, leader kita gitu, saya harus disuruh-suruh. Ya juga sih. Jadi katanya Gen Z ini carilah yang mau kerja katanya gitu. Carilah yang mau kerja gitu. Karena malah susah cari yang mau kerja katanya. Iya. Kalau yang pinter banyak gitu. Kayak gitu. Ya untuk UMKM mah gitulah. Kita kadang juga nerima siapa aja lah yang datang gitu. Karena saking susahnya nyari yang sesuai kriteria. Iya, bahkan kan kerja setahun ganti lagi, karyawannya setahun ganti lagi gitu kan. Karena itu tadi nggak sesuai kriteria. Saking susahnya Susah. Jadi misalkan, oh yang ini bisa nih kerja di dapur menggoreng misalkan. Oh tapi dia misalkan gajinya pengen tinggi gitu. Ada orang yang gajinya mau tapi orangnya jorok gitu. Jadi selalu ada kekurangan gitu, tidak ada yang sempurna. Iya. Si ini mah mau kerja, ya tapi susah dibilangin misalnya gitu. Iya, mau kerja mau, cuman agak bandel dibilangin gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu. Jadi makanya UMKM itu biasanya ya udah siapa aja dulu masuk gitu. Nanti baru kelihatan kan ketika udah kerja gitu. Iya. Karena kita sebagai UMKM susah untuk menilai karakter seseorang. Iya. Prosesnya kan butuh lama ya, butuh lama, terus nyiapin banyak hal, kayak misalkan mau tes juga, tes kepribadian, kita juga harus belajar dulu nih cara ngeceknya gimana gitu kan. Kita nggak sempat gitu.
Sedangkan kebutuhan kita akan karyawan mendesak ya. Iya, mendesak, dan kita nggak punya modal untuk rekrutmen, juga butuh modal sebenarnya. Kalau pakai apa jasa kayak HRD. Enggak, bukan jasa apa? Oh, talent mapping. Talent mapping. Ya, talent mapping juga itu kan bayar. Talent mapping bayar. Kalau ada budgetnya sih oke ya. Ya. Pakai talent mapping itu bisa membantu banget. Bisa membantu banget. Bisa, nih ternyata orangnya berbakatnya di mana gitu. Kita posisinya berarti orang ini cocoknya di mana. Iya, jadi kita tahu nih, calon karyawan kita ini potensinya ini. Jadi kita bisa memaksimalkan potensinya gitu. Ya, betul. Gitu ya. Ternyata mencari karyawan untuk di levelan UMKM itu cenderungnya kesulit sih ya. Cenderung sulit ya. Cenderung sulit ya. Ya, intinya kadang balik lagi ke kita nggak punya modal untuk itu. Jadi akhirnya kita percobaan sendiri. Ya udah masuk dulu, baru udah masuk baru kita nilai nih. Iya. Orangnya kayak apa, kayak gitu ujung-ujungnya. Memang sih sebenarnya yang nyari kerja banyak ya. Soalnya ngelamar ke PT itu banyak banget. Banget. Ekspektasinya kan udah pada tinggi, gaji sekian UMR gitu kan, dapat bonus sekian setahun itu berapa misalnya gitu kan. Nah, ketika di UMKM kan kita udah matok gaji tuh ini segini nih. Iya. Misalkan. Orang itu kan ya mikir-mikir gitu. Untuk level yang itu aja kan, yang PT aja susah nyarinya ya. Apalagi kita yang UMKM yang keterbatasannya di kunci utamanya kan digaji sebenarnya kalau meng-hire orang itu ya. Iya. Itu susah karena gajinya kecil. Kadang kalau gajinya besar, orang yang nggak mau kerja pun jadi kerja gitu. Yang misalkan nggak mau kotor-kotoran, nggak mau ke lapangan, jadi ke lapangan karena gajinya gede gitu. Kadang kan gitu ya. Wah, gajinya gede, nggak apa-apa lah, worth it, labas aja gitu. Ya udahlah, kerjanya begini pun emang gajinya gede kok gitu kan. Ya, ada orang kayak gitu. Nah, kita justru yang utamanya nih yang nggak kesulitan ke gajinya kecil. Ya itu akhirnya jadinya susah untuk merekrut gitu. Iya, jadi yang pertama kamu harus lakukan itu tadi lihat kebutuhan bisnis kamu gitu ya. Biasanya itu UMKM itu di operasional ya. Operasional. Kemudian lihat kriterianya apa nih yang kita butuhkan. Kita buat kriteria yang kita butuhkan. Setelah kriteria kita kemudian dituangkan tuh kriterianya menjadi patokan-patokan kayak umur, terus kayak pendidikan, alamat, terus misalkan hobi atau kebiasaan atau misalkan apa lagi ya. Iya, dicatat lah ya kategorinya ya tuh. Nah, habis itu baru nanti ke pengecekan ulang dalam bentuk wawancara. Dicek lagi lah diajak ngobrol gitu. Ya, apakah beneran seperti yang tertulis atau enggak? Sesuai dengan lamaran orang itu ke kita. Umurnya sekian, ininya sekian, dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, betul. Kayak gitu ya. Oke nih, mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan Kebun Desain singkat ini kayak gitu ya, paling berapa puluh menit nih ya, kurang dari setengah jam kayaknya. Dan kalau teman-teman itu suka dengan obrolan-obrolan bermanfaat seperti ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan teman-teman juga karena kita ini bagian dari studio desain, tentu aja kita jualan desain ya. Ya, kita jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan desain-desain lainnya untuk kebutuhan bisnis teman-teman. Iya, jadi teman-teman bisa langsung aja order ke nomor yang ada di bawah, kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.